Sistem Necromancer, bab 666 sampai dengan 670. Bab 666 Kapal yang Berlabuh. Pagi, gedung opera. Saat alunan musik merdu mulai terdengar, tirai besar panggung perlahan terbuka. Di balik tirai, terhampar sebuah kedai yang ramai, tempat para pengunjung mengobrol dan minum-minum. Seorang pelayan bergaun biru berjalan di antara meja-meja, menyajikan minuman yang dipesan para tamu. Suara pelayan itu terdengar jelas dan halus, langsung menarik perhatian semua orang dalam suasana kacau itu. Berdecit gelombang, terdengar suara pintu terbuka. Sosok berjubah hitam muncul, melihat sekeliling, berjalan ke sudut tempat kejadian, dan perlahan-lahan duduk. Pembantu itu berjalan cepat. "Anda ingin memesan apa, Tuan?" Pria itu dengan santai mengeluarkan 2 koin perak dan melemparkannya ke nampan pelayan. "Saya pesan 1 koktail, dan 1 lagi untukmu. Tergantung kamu suka minum apa." "Terima kasih, tamu." Pelayan itu tersenyum dan segera turun ke bawah untuk bersiap. Tribun penonton. "Mereka mulai di kedai," kata Mini lembut. Robey kemudian berkata, "Cerita aslinya dimulai dengan pengenalan identitas, tetapi itu dihilangkan." "Ya, itu bagus juga." Mini mengangguk. Annette berkata, wanita yang berperan sebagai pembawa acara tampaknya menanggapi setiap dialog dan tindakan dengan sangat serius. "Tapi aktingnya lumayan bagus, cuma sepertinya agak pendek dari karakter pemiliknya." Mini melirik ke samping. Wu Heng menoleh dan melirik ke arah orang lain. "Pelankan suaramu, tidak baik jika ada yang mendengarmu." "Aduh." Anggota asosiasi, perhatikan lokasinya. Si Yali menonton pertunjukan itu dan bertanya, "Putri kelima memerankan Wu Heng?" "Ya, saya meminta seseorang untuk menyelidiki. Dia sedang berlatih drama panggung selama periode ini. Dia tampaknya jujur," kata si Lagui. "Dia tidak terlihat sangat tua, dan dia cukup menyedihkan." Si Lagui menoleh dan meliriknya. "Yang bisa dilakukan Treasure Island hanyalah melindungi keselamatannya di pulau ini. Kita tidak akan menyeret Treasure Island ke dalam pertempuran politik hanya karena dia menyedihkan atau tidak." "Aku tahu." Si Yali kembali menatap panggung. "Harus kuakui, aktingnya cukup bagus. Kok dia mirip sekali dengan Wu Heng." "Berhenti bicara, ini saatnya untuk momen yang krusial." Pertunjukan di panggung terus berlanjut. Saat alur cerita berlanjut, semua orang berhenti berbicara dan menonton pertunjukan itu dengan saksama. Di tengah kobaran api, aktris pemeran Benny berdiri dengan tenang di depan, mengenakan pakaian sederhana, dengan sorot mata tegas, tanpa sedikit pun rasa takut. Melihat para anggota sekte berjubah hitam, dia tersenyum mengejek dan berkata lantang, "Wu Heng akan kembali untuk membalaskan dendamku dan penduduk desa yang telah mati." Setelah berkata demikian, tanpa menunggu para anggota sekte mendekat, ia langsung berjalan menuju api dan dilalap api itu. Semua adegan diekspresikan melalui alat peraga. Namun saat mereka melihat ini, masih terdengar beberapa desahan dari tribun. Sekalipun Anda pernah melihat atau mendengar cerita ini sebelumnya, hal itu tetap membuat orang merasa sedih. Kemudian, karakter yang memerankan Wu Heng muncul. Kali ini ia mengenakan jubah penyihir yang lebih indah, dan para pelayan di belakangnya juga tinggi dan perkasa. Jelas berbeda dengan gambar di pub. Wu Heng menemukan tubuh Benny dan menghidupkannya kembali. Kemudian, alur ceritanya mulai meningkat. Wu Heng bertekad untuk membalas dendam pada sekte tersebut dan membunuh semua penjahat dalam cerita tersebut. Ceritanya pendek dan selesai dalam 30 menit. Para aktor membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka, lalu tirai pun ditutup. Pertunjukannya sudah selesai. Pelayan yang pertama kali mendekati Wu Heng untuk membahas adaptasi cerita berjalan cepat dari panggung. Dia membungkuk dan berkata, "Tuan Pulau, Tuan, hadirin sekalian." Wu Heng tersenyum dan mengangguk, "Penampilan yang luar biasa, Anda sangat berbakat di bidang ini. Meski tidak sehebat para penyair sungguhan, namun sudah cukup hebat bagi sekelompok pelayan kedai untuk tampil seperti ini." Wanita itu tampak sedikit bersemangat. "Terima kasih, Pak." Mini,
kata Wu Heng kepada orang di sampingnya. Mini mengeluarkan beberapa gulungan puisi dan menyerahkannya kepada pihak lain. Penguasa pulau telah menyiapkannya untukmu. Kuharap kau akan terus bekerja keras. Pelayan itu menerimanya tanpa sadar. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Nona. Wu Heng membawa anak buahnya pergi, dan di belakang mereka terdengar sorak-sorai dan isak tangis para wanita. Sore, Golden Cell Tavern. Sang penyair Saban selesai membaca edisi terbaru kisah detektif hebat itu, mengambil cangkir tehnya dan menyeruputnya. Adaptasi drama panggung detektif hebat ini membuat mereka semakin terkenal di pulau itu. Selain itu, telah dicapai kerjasama dengan gedung opera, di mana pertunjukan detektif besar akan dipentaskan setiap 3 hari. Hal ini juga memungkinkan orang-orang ini memiliki penghasilan yang cukup besar. Namun pada hari kerja, dia masih membaca koran dan mengobrol dengan orang lain di pub. Bukan hanya karena pub memberinya pekerjaan ini saat dia dalam masalah, tetapi juga karena dia ingin menjaga dirinya tetap populer dan mengetahui cerita detektif hebat terkini. Bersiap untuk adaptasi selanjutnya. Semuanya, besok asosiasi akan mengadakan kursus untuk artificer. Jika kalian tertarik, jangan lupa mendaftar. Ini adalah kesempatan yang telah diperjuangkan oleh penguasa pulau untuk kalian. Semua orang yang hadir mengangguk. Kudengar itu syarat untuk bergabung dengan masyarakat Hongwen. Aku juga sudah mendengar tentang ini. Kami juga ingin pemilik pulau menyerahkan formula ramuannya. Ini keterlaluan. Ini berbeda dengan perampokan. Tuan pulau adalah orang baik. Penulisnya yang selalu memotong bab-babnya. Jangan beritahu aku siapa dia. Memang, akan lebih baik jika dia tetap bersembunyi. Pada saat ini, seseorang masuk ke dalam bar dan membisikkan beberapa patah kata kepada Saban. Saban mengangguk dan menunggu rombongan lainnya pergi. Dia berkata langsung, saya punya berita terbaru untuk diberitahukan kepada semua orang. Semua orang terdiam dan menatap ke depan pada saat yang sama. Saban melanjutkan, adaptasi panggung, Blushing Maid Bernie, yang dibawakan para pelayan telah disetujui oleh pemilik pulau di gedung opera. Pertunjukan ini akan dipentaskan di gedung opera dalam beberapa hari. Saya harap Anda semua akan datang dan mendukungnya. Mereka benar-benar berhasil. Dulu, waktu mereka minta aku main peran kultus, kalau aku tahu, aku pasti setuju. Aku juga ingin berakting. Kembali ke rumah Tuan Pulau. Wu Heng kembali ke ruang belajar dan menyalakan AC. Dia melirik Benny di sampingnya, bagaimana ceritamu? Apakah kamu puas? Para hantu juga menyaksikan pementasan drama panggung tersebut, namun mereka tidak terlihat dan tidak menampakkan diri. Lebih jauh lagi, cerita hari ini diadaptasi dari cerita Benny. Pemilik sebenarnya mengambang di dekat sini. Mendengar kata-kata Wu Heng, Benny tersenyum dan berkata, semua ini berkat cerita Bu Glenda yang bagus. Aku tidak sehebat itu. Aku takut saat itu. Rasa takut itu reaksi yang wajar. Kamu sudah sangat berani, kata Wu Heng. Glenda juga berkata, ya, jauh lebih berani daripada para profesional tingkat tinggi itu. Benar sekali, aku juga merasa Suster Benny sangat berani, seperti pahlawan, kata Xiao Xiao. Terima kasih semuanya. Benny berterima kasih kepada mereka dan terbang kembali ke Wu Heng. Terima kasih, Wu Heng, karena telah membawaku keluar dari kota batu hitam. Terima kasih. Kembali. Ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu, dan suara Mini terdengar, Tuan, Nyonya Macintosh menelepon dan bilang dia ingin bertemu Anda. Wu Heng membuka pintu dan turun ke bawah, mengambil telepon dan menempelkannya ke telinganya. Halo, Tuan Pulau, Tuan, saya Macintosh, dan saya punya beberapa informasi khusus untuk dilaporkan kepada Anda. Sebuah suara perempuan berat terdengar dari seberang. Ada apa? Tanya Wu Heng. Pihak lain berkata langsung, kami telah menerima informasi bahwa ada kapal kargo di pelabuhan. Kapal itu mengirim banyak makanan ke sana setiap hari, mungkin cukup untuk hampir 100 orang. Kami menduga ada sesuatu yang salah.
Bab 667 Kepala yang Tertinggal. Ceritakan lagi dari awal, Wu Heng mengerutkan kening dan bertanya. Di sisi lain, Macintosh menjawab, setelah menerima kabar bahwa kapal itu mencurigakan, kami mulai mengumpulkan informasi. Kapal itu berlabuh di pelabuhan selama 4 hari. Kecuali hari pertama ketika berlabuh dan mengangkut sejumlah besar kargo, kapal itu tetap berlabuh di pelabuhan. Namun, setiap hari ada yang mengirimkan banyak perbekalan ke kapal. Setelah diselidiki, kami menemukan bahwa itu berisi makanan siap saji dan air bersih. Berdasarkan hal ini saja, kita dapat menyimpulkan bahwa masih banyak orang di kapal yang belum turun. Mereka bukan hewan terlatih atau budak, dan mereka tidak akan makan dengan baik. Ada banyak orang yang bersembunyi di dalam, dan tujuan mereka masih belum jelas. Sebaiknya aku meneleponmu dan menceritakannya. Macintosh berbicara agak cepat, tetapi artinya jelas. Kapal telah berlabuh selama 4 hari, dan makanan serta air bersih dikirimkan ke kapal setiap hari. Berdasarkan ini saja, kita dapat menyimpulkan bahwa ada masalah. Sungguh menjadi masalah bahwa hampir 100 orang dengan tujuan yang tidak diketahui parkir di pelabuhan. Siapa yang mengantarkan makanan ke kapal? Tanya Wu Heng. Dia pelayan di sebuah rumah besar di pulau itu. Identitasnya masih dalam proses konfirmasi. Dia seharusnya orang kaya dan berkuasa yang baru saja membeli rumah di pulau itu, kata Macintosh langsung. Wu Heng terdiam sejenak, lalu melanjutkan, di dermaga mana kapal itu berlabuh. Apa saja karakteristiknya? Macintosh menjawab, kapal 5, sebuah kapal kargo komersial besar, mengibarkan bendera dengan paruh burung merah di lapangan biru. Begitu, suruh seseorang mengawasimu juga. Jangan membuat mereka khawatir untuk saat ini. Jernih. Setelah menutup telepon, Wu Heng bersandar di tepi meja dan mulai berpikir. Jelaslah bahwa orang-orang di perahu itu tidak tahu menahu tentang kondisi pesisir. Saya bertanya-tanya apakah ada kuli angkut acak di pulau itu yang dapat menyimpulkan bahwa seseorang bersembunyi di dalam berdasarkan jumlah makanan yang dibawa ke kapal. Tentu saja, ada kemungkinan pihak lain mengira pelabuhan sedang kacau, atau waktunya singkat dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan mereka. Singkatnya, dapat dipastikan ada hampir 100 orang bersembunyi di kapal itu, dan tujuan mereka masih belum jelas. Ini mungkin terkait dengan beberapa produk yang dijual di pulau itu baru-baru ini. Terutama obat-obatan, yang mempunyai arti yang sangat penting. Wu Heng memikirkannya dengan cepat dan menyimpulkan beberapa poin. Mereka berasal dari luar dan tidak memahami karakteristik wilayah pesisir. Ada lebih dari 100 orang. Mereka memiliki disiplin yang kuat dan yakin bahwa mereka dapat melakukan sesuatu tentang Treasure Island. Satu-satunya hal yang hilang adalah bahwa tujuannya masih belum jelas. Tuan, apakah ada bahaya? Minnie yang berdiri di samping bertanya dengan lembut. Wu Heng menenangkan pikirannya dan berkata, sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Ada kapal yang berlabuh di pelabuhan. Macintosh curiga mungkin ada seseorang yang bersembunyi di dalamnya, jadi dia menyuruh Annette dan Robbie untuk tidak keluar hari ini kecuali mereka ada urusan lain, untuk menghindari bahaya. Baiklah, Guru, kami mengerti. Minnie mengangguk sambil tersenyum. Wu Heng tidak banyak bicara dan langsung naik ke atas kembali ke ruang belajar. Di dalam ruang belajar, ketiga hantu itu masih sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Wu Heng berkata kepada Glenda, ada beberapa hal yang mengharuskanmu pergi. Ada apa? Glenda menoleh dengan bingung. Macintosh baru saja menelepon dan mengatakan bahwa sebuah kapal mencurigakan ditemukan di pelabuhan. Kapal itu membeli makanan dan air bersih untuk hampir 100 orang setiap hari, tetapi belum ada yang muncul. Dia curiga ada orang yang bersembunyi di dalamnya. Wu Heng duduk dan menceritakan dengan singkat apa yang didengarnya dari Macintosh. Glenda bertanya, apakah ada yang tahu kapal apa itu? Wu Heng berkata, kapal di Teluk 5 adalah kapal kargo besar yang mengibarkan bendera berparuh burung merah. Pastikan identitas dan tujuan orang-orang di dalamnya. Sebaiknya jangan sampai ketahuan.
Glenda mengangguk, baiklah, aku akan pergi sekarang. Setelah berkata demikian, dia berjalan menembus tembok dan pergi. Xiao Xiao, yang menguping di samping, juga terbang dan berkata, aku akan pergi melihatnya juga. Jangan pergi. Wu Heng segera menghentikan orang itu. Hah, kenapa? Kamu dan Benny, periksa rumah kepala pulau untuk melihat apakah ada orang yang mencurigakan, perintah Wu Heng. Oh, baiklah. Xiao Xiao dan Benny juga terbang keluar dan mulai memeriksa area di sekitar rumah pemilik pulau. Duduk di kamar dan menunggu sebentar. Ini dan Benny terbang kembali. Tidak ditemukan apapun, kata Xiao Xiao. Benny lalu menambahkan, saya mampir ke kediaman Lady Sanela dalam perjalanan. Tidak ada bahaya di sana. Sambil berbicara, Glenda juga terbang kembali. Dia berkata langsung, mereka dari klan vampir, dan level mereka tidak tinggi. Dari apa yang kudengar dari mereka, aku bisa memastikan bahwa target mereka adalah kau, dan mereka sedang menunggu kesempatan. Klan darah. Tidak mengherankan mendengar berita ini. Karena aku membantu Lilith membunuh beberapa vampir, wajar jika keluarga mereka membalas dendam padaku. Tentu saja, balas dendam para vampir yang dibayangkannya agak arogan, dan mereka akan datang membunuhnya secara terbuka. Sekarang tampaknya dia juga sedikit takut. Berencana untuk bunuh diri dengan cara yang lebih rahasia. Apa tingkat tertinggi? Tanya Wu Heng. Granda menggelengkan kepalanya. Ada beberapa vampir level 15 di kabin, dan aku belum melihat siapapun dengan profesi yang lebih tinggi. Kemungkinan besar mereka ada di kabin terpisah. Siapapun yang berani datang ke Pulau Harta Karun untuk membunuhmu pasti dipimpin oleh vampir level 18. Kamu menganggapku serius. Kabarnya kau level 15, tapi setelah membunuh begitu banyak orang level tinggi, kau pasti tahu ada yang salah. Kurasa ada lebih dari satu orang level 18 yang hadir kali ini, analisis Granda. Itu masuk akal. Glenda melanjutkan, apa yang akan kamu lakukan? Sekarang setelah kita tahu mereka sudah siap, kita tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Sebaiknya kita pancing mereka keluar dan bunuh mereka langsung. Mereka tidak ingin menarik perhatian saat membunuh orang, mereka juga tidak ingin membesar-besarkannya. Mereka punya ide yang sama. Apa yang akan kamu lakukan? Wu Heng berdiri, mengeluarkan baju besinya, dan memakainya sambil berkata, ayo pergi ke pelabuhan. Di dalam kabin yang redup, seorang pria berambut keriting dan berwajah pucat sedang memegang koran dan membaca cerita di atasnya. Pria yang menarik, tidaklah adil kalau Luke kalah darinya. Tok-tok gelombang. Pada saat ini, terdengar ketukan pelan di pintu. Sosok itu dengan cepat melintas ke dalam ruangan. Pria itu berkata dengan sedih, ada apa? Kamu begitu ceroboh. Sosok yang datang berkata dengan cepat, Tuan, pemilik pulau telah muncul di pelabuhan. Lelaki itu meletakkan korannya dan menatap lelaki lainnya sambil mengerutkan kening, apa yang kau lakukan di sini? Mereka menaiki kapal yang lebih besar dari kapal perang dan menuju ke timur. Ke laut, gumam pria itu, lalu tersenyum. Dia berani melaut saat ini. Beri tahu kapten dan ikuti dia. Kalau dia lolos, aku akan memenggal kepalanya. Ya, Tuan. Tepat saat bawahan itu hendak pergi, pria itu melanjutkan, tunggu sebentar. Tuan, silakan bicara. Katakan pada Ratuan bahwa kita akan membunuh pemilik pulau itu. Biarkan dia memimpin anak buahnya ke pulau itu malam ini dan membunuh semua orang di rumah pemilik pulau itu. Angin bertiup kencang, dan suara siulan serta ombak memenuhi telingaku. Berkendara jarak jauh. Kerangka itu melepas topeng kulit manusia dan mengembalikannya ke Wu Heng. Orang yang baru saja menaiki kapal di pelabuhan adalah kerangka yang mengenakan topeng kulit manusia, yang juga untuk menghindari serangan langsung dari pihak lain dalam perjalanan ke kapal. Maka aku akan punya waktu untuk melawan. Untungnya, pihak lawan tidak bergerak. Sepertinya dia masih tidak ingin berkelahi di tempat ramai. Memiliki kekhawatirannya sendiri. Philippa mengambil teleskop, melirik ke belakang, dan berkata, mereka tidak mengikuti kita.
Aku penasaran, apa mereka sudah kehilangan jejak kita? Setelah itu, dia berjalan ke kursi pengemudi dan berkata kepada kerangka itu, pelan-pelan, kamu mengemudi begitu cepat, apakah kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi? Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Kata Wu Heng dari samping. Pilipa cemberut dan menjelaskan dengan suara rendah, tidak, aku takut perahu mereka yang buruk itu terlalu lambat dan kita akan kehilangan mereka. Wu Heng melirik radar dan memang tidak melihat ada target yang mengikutinya. Saat kami meninggalkan pelabuhan, kami melihat kapal itu mengikuti kami. Dengan kecepatan seperti itu, seharusnya kapal itu tidak bisa mengejar kami. Dia mengeluarkan nampan pasir laut Zamrud dan melihatnya. Di belakang kapal itu memang ada kapal yang mendekat dengan cepat. Mereka mengikuti, menunggu gelap. Langit gelap dan seluruh laut diselimuti kegelapan. Seorang pria vampir berjas hitam berdiri di dek dengan tangan di belakang punggung. Warna merah darahnya seolah mampu menembus kegelapan dan melihat pemandangan di kejauhan dengan jelas. Di belakangnya, sejumlah besar vampir keluar. Bahkan ada yang menyeret beberapa mayat yang sudah kehabisan darah, sepanjang pagar, dan melemparkannya langsung ke laut, tempat mereka menghilang. Tuan, kami bisa melihat kapal musuh. Teriak pengintai di tiang kapal dengan keras. Pria itu mengangguk dan berkata dengan tenang, dia cukup cakap. Seranglah sekuat tenaga dan jangan biarkan siapapun hidup di kapal. Juga, jangan hancurkan penampilannya. Aku ingin membawa kepalanya ke Moffat. Baik, Pak. Semua orang mengangguk. Percepat. Kapal itu bergerak dengan kecepatan penuh, dan target di kejauhan semakin dekat. Senyum sinis perlahan muncul di wajah lelaki itu, seolah-olah dia telah melihat pemilik pulau, yang memiliki reputasi tinggi di pulau itu, berlutut dengan menyedihkan di depannya. Dan karena ia telah memenggal kepalanya, maka ia mendapat ganjaran dari kepala keluarga. Dan di hadapan Moffat, dia secara tersirat mengejek ketidakmampuan sang guru dan muridnya. Yang tersisa adalah mendekat. Tiba-tiba, lidah api menyambar kapal di kejauhan. Ombak di bawah kakiku tiba-tiba meledak. Bab 668 Daging Cincang. Ledakan gelombang. Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat dari permukaan laut di samping kapal, disertai pecahnya ombak hingga mencapai ketinggian beberapa meter. Kapal berguncang hebat, dan para vampir di kabin terlempar ke tanah. Para vampir didek melebarkan sayap dan terbang ke udara dengan panik. Kelompok besar vampir mengepakkan sayapnya di udara. Saya melihat ke bawah dengan ngeri dan tak percaya pada kapal yang bergoyang hebat itu. Apa sebenarnya yang diluncurkan sehingga menyebabkan gelombang sebesar itu? Wus gelombang. Dua suara tajam lagi terdengar menembus udara. Ledakan gelombang. Saat semua orang melihat ke atas, haluan dan lambung kapal di bawah tiba-tiba meledak. Kapal kargo yang kokoh dan besar itu rapuh seperti batu bata pasir yang lepas. Di bawah tatapan itu, ia berubah menjadi hancur. Pecahan-pecahan beterbangan bagai peluru, melesat ke arah para vampir yang terbang di atas. Paku-paku itu menembus badan dan sayap, dan serpihan-serpihannya berjatuhan di tengah ratapan. Setelah suara gemuruh yang memekakkan telinga, para vampir yang tersisa melihat ke bawah dan melihat laut sudah berantakan. Kapal perlahan tenggelam, dan laut tertutup pecahan kayu dan puing-puing. Ada pula tubuh-tubuh vampir yang mati dan orang-orang yang terluka parah meratap di laut. Di langit, hanya ada lebih dari 20 vampir yang mampu bertarung. Untungnya, para vampir didek bereaksi cepat dan terbang ke langit terlebih dahulu, kalau tidak mereka akan musnah. Tuan, kapalnya datang, teriak seseorang. Kapal-kapal di kejauhan mendekat ke sisi ini dengan cepat. Pemimpin klan darah itu tampak marah dan penuh niat membunuh. Ia berkata dengan suara dingin, hati-hati dengan alat berat tadi. Bunuh mereka dari udara dan balaskan dendam untuk yang lainnya. Ya. Semua orang menghunus senjatanya. Mereka segera mengangkat badan mereka, bersembunyi di malam yang gelap gulita, dan ketika mereka mendekati langit di atas kapal, mereka menukik turun secara berkelompok. Membunuh menuju sasaran. Mereka datang dari udara.
Pilipa berlari kembali untuk mengingatkan. Wu Heng berkata langsung, sesuaikan sistem senjata jarak dekat ke mode otomatis. Klik, klik, sakelar penyesuaian kerangka. Sistem senjata jarak dekat kapal mulai memutar larasnya dengan cepat. Berdengung gelombang, serangkaian suara gemuruh terdengar, dan dalam sekejap mata rentetan peluru meledak di langit. Para vampir yang menukik ke bawah langsung berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Potongan-potongan kecil daging dan darah jatuh dari langit seperti tetesan hujan, mendarat di laut di sekitar kapal. Hanya dalam beberapa detik, semua vampir menghilang. Mata Pilipa melebar, dan burung beo di bahunya gemetar. Itu sangat menakutkan. Ini akan memukul orang tersebut hingga menjadi potongan-potongan daging. Pilipa menoleh ke arah burung beo dan berkata, "Jangan terbang, itu agak menakutkan." Kali ini burung beo itu tidak menjawab dan mengangguk berat. Matikan sistem senjata jarak dekat, luncurkan speedboat, dan bunuh semua musuh, lanjut Wu Heng. Sistem senjata jarak dekat dimatikan dan larasnya diturunkan perlahan. Hanya dalam beberapa detik saja, banyak peluru ditembakkan. Ini adalah pengalaman termewah yang saya alami saat saya belum bisa menghasilkan. Satu persatu speedboat diturunkan ke laut dari samping dengan menggunakan mesin. Kerangka itu mengendalikan speedboat dan senapan mesin di atasnya dan mulai menembaki para vampir yang tidak sepenuhnya mati di laut. Peluru padat melesat keluar, membunuh semua target. Di bawah perahu, hanya separuh tubuh pemimpin klan darah yang tersisa, dan dia dengan cepat tenggelam ke dasar laut. Saat peluru melesat ke dalam air, semua anggota suku yang mereka bawa terbunuh. Hanya ada ketakutan mendalam di matanya. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Yang ia tahu hanyalah dalam sekejap mata, semua anak buahnya telah berubah menjadi potongan daging. Jika ia tidak bereaksi cepat dan melepaskan kemampuan kabut darah, ia pasti sudah terbunuh. Kapan peralatan semacam ini tersedia? Bahkan profesional tingkat tinggi pun rapuh seperti semut. Dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit, lalu mengeluarkan sebuah gulungan dan perlahan-lahan merobeknya. Susunan teleportasi perlahan-lahan terbentuk di bawah kakinya. Apakah kamu akan lari? Tiba-tiba, sesosok hantu muncul di hadapannya dan merasuki tubuhnya. Setelah beberapa saat tak sadarkan diri, ia membuang gulungan di tangannya. Sialan! Ahli nujum sialan. Pria itu menggertakkan giginya dan berenang menuju gulungan yang dilempar itu. Lalu, terdengar suara orang jatuh ke air di atas kepala kami. Kerangka-kerangka itu terjun ke laut seperti pangsit dan menerkam laki-laki itu. Perkelahian sengit pun terjadi. Tak lama kemudian, sesosok hantu muncul dari bawah laut, mencoba melarikan diri ke kejauhan. Namun begitu dia keluar dari laut, kakek menggunakan soul binding untuk mengikat tubuhnya di udara. Wu Heng naik speedboat dan mendekat dengan cepat. Mata vampir itu dipenuhi ketakutan dan keengganan, lalu ia meraung, Wu Heng, ayo kita bicarakan ini. Aku minta maaf padamu, tolong lepaskan aku kali ini. Wu Heng menatapnya dan berkata, jangan khawatir, kamu akan punya waktu untuk menebus dosamu saat kamu kembali. Jangan lakukan ini. Wu Heng mengeluarkan pot jiwa iblis, langsung menampung hantu ke dalamnya, dan menaruhnya ke dalam cincin ruang angkasa. Bersihkan medan perang, kumpulkan semua mayat, dan cari hal-hal baik di laut, kata Wu Heng lagi. Para kerangka mulai beraksi. Mereka berenang dan memuat jenazah dan barang-barang berharga ke dalam speedboat dan mengangkutnya ke kapal. Pilipa menopang dagunya dengan tangannya, mengamati kerangka-kerangka yang sibuk, lalu berkata kepada burung beo itu, kalau kita bajak laut, kita pasti punya kapal seperti ini. Kita bisa menyerang siapapun yang kita mau. Burung beo itu melompat dari kejauhan dan mengangguk. Pulau Harta Karun. Lampu jalannya terang. Silagui, mengenakan baju zirah, memimpin tim asosiasi dan bergerak cepat melewati jalan-jalan. Beberapa pemabuk yang berkeliaran larut malam langsung sadar saat melihat kerumunan orang dengan niat membunuh yang kuat dan hati-hati mundur kembali ke bar. Diakon, apa yang sedang kamu lakukan?
Para penjaga yang berpatroli bertanya dengan hati-hati. Silagui dengan santai memberikan perintah itu ke rumah penguasa pulau. Semua penjaga patroli di sepanjang jalan, ikuti perintahku. Ya, petugas patroli segera mengangguk dan mengikuti tim yang membawa kerangka itu. Sebuah rumah besar, kerangka-kerangka di kota itu masih berpatroli. Di halaman, seorang penjaga sedang memantau pergerakan kerangka di luar dengan melatih seekor binatang. Tunggu sebentar lagi, tidak perlu terburu-buru, kata Ratuan, tetapi hatinya mulai merasa gelisah. Sekarang sudah jam segini, dan para vampir belum juga membunuh pihak yang lain. Tidak akan ada yang salah dengan ini. Ia kembali memikirkan jumlah orang dan kekuatan kedua belah pihak. Bagaimanapun ia memikirkannya, para vampir tidak akan gagal, apalagi setelah meninggalkan Pulau Harta Karun, anak itu sama sekali tidak punya keuntungan. Apakah saya terlalu khawatir? Bang gelombang. Tiba-tiba terdengar suara keras di pintu gerbang. Ratuan, para pelayan, dan tentara bayaran di halaman semuanya terkejut. Mereka menghunus senjatanya dan menatap gerbang. Bang gelombang. Terdengar ketukan lagi dan pintu terbuka. Kemudian, sejumlah besar kerangka terlihat mengalir ke dalam kediaman itu, diikuti oleh seorang kepala pelayan peri yang mengenakan baju zirah dan membawa pedang di pinggangnya. Sheila Rose, kamu tidak, Deacon, apa yang kamu lakukan? Ratuan menyadari ada sesuatu yang salah dan mencoba menyembunyikannya. Silagui langsung menghunus pedangnya, dan sayap putih tumbuh dari punggungnya. Ia berubah menjadi aliran cahaya dan melesat di depan lawan. Pedang itu berkilat dan seluruh kepala terjatuh ke tanah. Tabrakan gelombang. Para tentara bayaran di sekitar terkejut dan segera menghunus pedang mereka untuk menghadapi asosiasi itu. Silagui menjentikkan darah dari pedangnya, menatap dingin ke arah semua orang, dan berkata dengan suara dingin, "Kembalilah bersama kami dan selidiki. Mereka yang melawan akan dibunuh di tempat, dan mereka yang lolos akan dimasukkan ke dalam daftar buronan." Ini, semua orang berdiri di sana, agak bingung. Dia melirik tubuh tanpa kepala di tanah. Majikan mereka sudah meninggal, jadi tidak ada gunanya mereka bertarung. Mereka melemparkan senjata mereka ke tanah. Saat fajar, kapal-kapal kembali. Wu Heng bergegas langsung ke asosiasi. Di ruang kerja, Silagui bersandar di kursi dan menguap. Melihat Wu Heng kembali, ia merasa sedikit lega. Berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa. Apakah situasi di Pulau Harta Karun sudah ditangani?" tanya Wu Heng. "Orang-orang telah terbunuh, dan tentara bayaran serta pelayan pribadi yang tersisa sedang diinterogasi," kata Silagui sambil berdiri. Wu Heng mengangguk, "Ayo kita ke kamar mayat. Ada hantu di sana. Kita bisa menginterogasinya." Sheila bangkit dan mengikutinya keluar dari ruang belajar. Mereka berjalan menuju kamar mayat bersama-sama sambil bertanya, "Siapa yang terbunuh?" Dari klan darah. Vampir lain. Bab 669 Kargo Khusus. Tiba di kamar mayat, kedua pemeriksa mayat itu segera memberi hormat, "Tuan Pulau, Tuan Diakon." Sheila bertanya, "Apa yang terjadi pada mayatnya tadi malam?" "Otopsi telah selesai." Saat dia berbicara, laporan otopsi diserahkan. Silagui mengamatinya dan berkata kepada Wu Heng, "Vampir yang kubunuh tadi malam adalah manusia. Dia tidak memiliki banyak ciri khusus. Identitasnya masih diselidiki." Wu Heng mengangguk dan mengeluarkan jasad vampir itu. "Jenazah ini juga harus diautopsi dan dilaporkan ke markas. Catatlah dengan detail." "Baik, Pak." Koroner itu mengangguk dan mengangkat mayat yang tersisa separuh ke atas ranjang besi. Kemudian dia mengeluarkan berbagai peralatan dari rak dan mulai melakukan otopsi. Setelah jenazah diserahkan kepada petugas koroner, kedua pria itu juga mundur ke pintu ruangan. "Apa yang terjadi kemarin?" tanya Silagui langsung sambil menyilangkan tangan. Saat itu, mengetahui bahwa para vampir ingin membunuh Wu Heng, kota tersebut juga telah mengatur tanggapan orang dalam. Tetapi saya masih sedikit bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Wu Heng mengatur pikirannya dan menceritakan seluruh kisah tentang bagaimana ia menemukan kapal yang mencurigakan kemarin dan bagaimana ia kemudian memikat target menjauh dari Pulau Harta Karun. Itu relatif singkat, tetapi masalahnya dibuat jelas. "Kenapa kau kabur lagi? Bahaya sekali," kata Silagui dengan nada sedikit mengeluh. "Aku sudah memperhitungkan tidak akan ada yang salah, jangan khawatir," kata Wu Heng. "Bagi kami yang memiliki fregat, kami memiliki keuntungan di laut. Jangan khawatir menyakiti orang lain." Beberapa peluru, ditambah sistem senjata jarak dekat, membuatnya hampir tak terkalahkan. Kerugian yang terjadi tadi malam sebenarnya disebabkan oleh penggunaan sistem senjata jarak dekat. Senjata ini memiliki laju tembakan yang sangat cepat dan amunisinya sendiri sangat terbatas. Bahkan rasanya sia-sia saja menggunakan senjata ini untuk membunuh vampir biasa. Silagui memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Katakan padaku sebelumnya lain kali." "Saya mengerti." Wu Heng tersenyum. Silagui mencondongkan tubuh dan bertanya lembut, "Apakah karena terakhir kali kau membunuh vampire eksile?" Wu Heng merenung dan berkata, "Seharusnya begitu. Aku akan bertanya nanti saat menginterogasi hantu itu." Vampir sebenarnya tidak umum di Laut Zamrud. "Aku tidak tahu kenapa mereka sering muncul di sini akhir-akhir ini," gumam Silagui. Saat dia berbicara, suara langkah kaki terdengar di koridor. Si Yali datang langsung bersama dua penyelidik. "Tuan Pulau, Tuan Diakon." Penyelidik itu memberi hormat. "Ayo pergi. Kita perlu menginterogasi hantu penjahat di sini." "Kalian catat," kata Wu Heng. Penyelidik itu mengangguk, dan mereka berjalan bersama menuju ruangan kosong di dalam. Di ruangan kosong, Wu Heng sedang mendirikan lingkaran sihir di dalam, dan yang lainnya berdiri di pintu. Interogasi terhadap hantu telah dilakukan saat Imiro menjadi diaken, jadi itu bukan hal baru. Tak lama kemudian, lingkaran sihir itu berakhir. Wu Heng mengeluarkan panci jiwa iblis, dan sesosok hantu berwujud vampir laki-laki pun muncul, matanya mengamati sekeliling dengan cepat. Cobalah melarikan diri ke arah yang berlawanan. Setelah memastikan bahwa dia terjebak dalam lingkaran sihir dan tidak dapat keluar, dia melihat ke arah orang-orang di luar. Akhirnya jatuh pada Silagui. Orang yang meminta bantuan berkata, "Kamu adalah kepala pelayan Pulau Harta Karun. Aku ingin menghubungi para vampir dan melindungiku di saat yang bersamaan." Silagui melirik wajah orang itu dan berkata, "Masalah ini akan dilaporkan ke asosiasi. Kamu bisa menjawab apapun yang aku tanyakan selanjutnya." Mata vampir itu berubah, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Sheila melanjutkan, "Nama." Vampir itu ragu-ragu, melirik Wu Heng di sampingnya, dan menjawab, "Kirby Badeley." Benar saja, anggota keluarga vampir Batli. Vampir yang dibunuh Wu Heng berasal dari keluarga yang sama. Sebelumnya, saat Granda melahap jiwa vampir, ia juga mendapat beberapa gambar. Tampaknya sebelum Lilith menjadi pemimpin klan vampir, keluarga Batli selalu memimpin klan vampir. Oleh karena itu, kelompok orang ini memiliki keberatan besar terhadap kekuasaan Lilith. Dia terus melakukan gerakan-gerakan kecil secara rahasia, tetapi tidak berani menentang Lilith secara terbuka. Penyidik mencatat, dan Sheila bertanya, "Sudah berapa hari kamu di Treasure Island? Kemana saja kamu selama ini?" Mata vampir itu melirik, dan dia tergagap, "Sudah 4 atau 5 hari. Aku tinggal di kapal sepanjang waktu. Aku belum pernah ke pulau itu, dan aku belum melakukan hal buruk apapun." "Mengapa menyerang kapal yang ditumpangi Wu Heng?" "Tidak, aku tidak menyerang. Aku hanya lewat saja," bantah vampir itu dengan keras. Wu Heng melambaikan tangannya sedikit, dan kekuatan mayat hidup itu berubah menjadi cambuk, berderak dan mencambuk tubuh hantu itu. Jiwa terus hancur dan terorganisasi kembali, dan pada saat yang sama, suara ratapan pun terdengar. "Kubilang, aku memang berniat menyerangnya," kata vampir itu dengan keras. Pemukulan itu berhenti dan penyelidik di belakangnya terus merekam seperti biasa. Silagui menunggu sejenak, lalu bertanya, "Mengapa menyerangnya?"
Dia pernah membunuh salah satu vampir kita sebelumnya. Itu dendam pribadi, kata vampir itu. Melihat catatan penyidik, ia segera menambahkan, juga, Moffat dari asosiasi menghubungi saya dan memberikan beberapa informasi tentang Anda, mencoba menipu saya agar membunuh Anda. Wu Heng mendongak dan melihat alis Silagui langsung berkerut. Moffat adalah guru Luan, pangeran yang secara terbuka menantang Wu Heng. Sebelumnya diduga para vampir akan membalas dendam terhadap suku mereka, tetapi tak disangka, ternyata yang membalas dendam adalah dua orang, sang guru dan sang murid. Begitu banyak waktu telah berlalu, dan dia masih mencoba mencari cara untuk menipu dirinya sendiri. Rekamlah, kata Sheila. Penyidik segera menulis. Vampir itu kemudian berteriak, asosiasi pasti akan menyelidiki masalah ini nanti, dan aku akan bersaksi untukmu. Silagui melirik Wu Heng, lalu mengalihkan pandangannya. Kembali dan berkata, katakan yang sebenarnya tentang apa yang dikatakan Moffat kepadamu. Ini kesempatan terakhirmu untuk berkontribusi. Baiklah. Kemudian vampir itu menceritakan apa yang terjadi. Alasan utamanya adalah karena Treasure Island cukup terkenal di kantor pusat asosiasi tersebut, jadi Moffat menulis surat kepadanya. Mereka berharap dia akan menghancurkan Wu Heng dan memberinya informasi terperinci tentang Pulau Harta Karun. Wu Heng, aku tersihir olehnya dan datang ke sini. Sejujurnya, kami tidak punya dendam sebesar itu. Aku tidak memintamu melepaskanku, tapi beri aku kesempatan untuk menangkap Moffat dan yang lainnya. Vampir itu berpegangan erat di tepi lingkaran sihir dan berkata dengan serius, aku tidak bisa membiarkan orang-orangku mati. Mereka baik-baik saja. Wu Heng menatap Silagui, yang berkata, aku sudah menanyakan semua pertanyaanku. Kita singkirkan dia dulu. Karena melibatkan guru dan murid Luan, hantu ini tidak dapat dibunuh untuk saat ini. Wu Heng mengaktifkan kekuatan sihirnya, dan jiwa vampir itu ditarik ke dalam pot jiwa ajaib sedikit demi sedikit. Saat bayangan itu perlahan menghilang, terdengar suara berteriak, Wu Heng, beri aku kesempatan. Jika aku mati, guru dan muridku akan mencari orang lain. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kata-kata itu sudah terkumpul dalam pot jiwa iblis. Ayo kita pergi bersama, kata Silagui. Wu Heng menyimpan pot jiwa iblis dan berjalan keluar bersama beberapa orang lainnya. Ruang belajar dekan. Sheila Rose memilah-milah dokumen dan berkata, apakah menurutmu apa yang dikatakan Moffat itu benar? Seharusnya memang begitu, kalau tidak, dia tidak akan bisa menggigit orang lain saat ini, kata Wu Heng. Silagui mengangguk, kalau begitu aku akan menulis surat ke asosiasi. Moffat dan anak buahnya ada di markas asosiasi. Entah benar atau tidak, mereka tidak akan bisa lolos begitu saja. Moffat dan yang lainnya ada di asosiasi, jadi saya tidak bisa pergi ke markas untuk membalas dendam. Selain itu, hal-hal seperti itu harus dilaporkan, terlepas dari benar atau salahnya, agar kantor pusat memiliki catatan. Jika kedua belah pihak benar-benar bertikai di masa mendatang, itu karena pihak lain selalu memprovokasi. Pasti ada alasan yang masuk akal. Tuliskan, aku juga akan menulis surat kepada kepala suku Lilith dan menceritakan apa yang terjadi di sini. Oke, Sheila mulai menulis laporan. Si Yali membawa kertas surat dan amplop, dan Wu Heng juga mulai menulis surat itu. Setelah selesai menulis, dia memberikan surat itu kepada si Yali dan memintanya untuk membantu mengirimkannya ke meja depan untuk dikirimkan. Segalanya di sini sudah berakhir. Wu Heng berdiri, membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri, duduk di sofa lagi, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah pahlawan itu sangat kuat. Silagui mengangkat kepalanya dan bertanya, mengapa kamu bertanya tentang pahlawan? Aku hanya penasaran. Wu Heng menyesap tehnya dan melanjutkan, sejak datang ke Treasure Island, aku sudah bertemu dengan para profesional level 18, tapi aku belum pernah melihat pahlawan. Para pahlawan semuanya ada di markas asosiasi. Kenapa mereka datang ke sini? Apakah mereka semua ada di kantor pusat? Aku juga tidak tahu,
tapi kisah-kisah tentang tindakan heroik disebarkan melalui materi promosi. Aku sendiri belum pernah melihat pahlawan muncul di luar. Si Lagui tersenyum. Kita semua masih muda, jadi wajar saja kita belum pernah melihatnya. Wu Heng mengangguk, apakah pahlawannya kuat? Si Lagui berpikir sejenak dan berkata dengan ragu, kekuatan-kekuatan besar dunia memiliki lebih banyak sumber daya dan kekuasaan. Semua orang harus mendengarkan mereka. Tidak, maksudku, apakah mencapai level 20 sehebat itu? Sepertinya semua orang mengagumi para pahlawan dan menganggap ini sebagai tujuan akhir, kata Wu Heng. Level 20 adalah pusat kekuatan dunia, dan semua orang tahu ini. Jika sang pahlawan hanya memiliki atribut fisik yang mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, mereka hanyalah profesional yang lebih kuat, jadi senjata modern masih efektif melawan mereka. Jika senapan mesin tidak berhasil, gunakan rudal. Jika rudal tidak berhasil, gunakan rudal dengan tonase lebih besar. Saya tidak percaya tidak ada cara untuk membunuhnya. Sheila Rose berkata, tentu saja, pahlawan adalah orang terkuat di dunia. Apa kekuatanmu? Nada suara si Lagui tercekat, dan setelah ragu sejenak, ia berkata, soal kekuatan, aku tidak tahu detailnya. Nanti aku beritahu kalau aku sudah jadi pahlawan. Wu Heng menggaruk wajahnya, bisakah aku hidup selamanya? Apakah keabadian benar-benar penting? Jika Anda manusia, setelah beberapa dekade, fungsi tubuh Anda akan mulai menurun, dan Anda akan tahu apakah itu penting atau tidak. Sheila menatapnya dan berkata, pahlawan akan mati, tetapi mereka akan hidup lama dan memiliki banyak cara untuk terus hidup. Sekalipun kita mati, kita tetap manusia. Itu belum mencapai tingkat luar biasa para dewa. Wu Heng tidak melanjutkan pertanyaannya kepada Ying Qiong. Si Lagui tampak tidak mampu menjawab dan hampir marah. Lalu dia mengganti pertanyaannya, bisakah makhluk lain menjadi pahlawan? Misalnya, bisakah kerangka, hantu, atau binatang mencapai level 20? Ini, si Lagui tertegun lagi, tidak mampu menjawab. Lalu ras mana yang memiliki pahlawan? Wu Heng mengganti pertanyaannya lagi. Si Lagui menyusun kata-katanya dan berkata, begini saja. Ras-ras utama yang bisa Anda lihat sekarang adalah ras-ras yang memiliki pahlawan atau telah melahirkan pahlawan. Anda bisa menemukan ras-ras cerdas lainnya dalam Undang-Undang Perlindungan Ras Langka. Wu Heng mengangkat alisnya. Jadi begitulah RUU Perlindungan muncul. Pahlawan lebih seperti senjata nuklir di dunia modern, dan negara-negara yang memilikinya memiliki pengaruh tertentu di dunia. Negara-negara yang tidak memilikinya akan merosot seiring berjalannya waktu. Hei, mengapa vampir juga dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan? Sudah kubilang terakhir kali bahwa spesies ini langka sejak awal, dan ada juga kondisi yang membuat vampir tidak bisa seenaknya mengembangkan pelayan darah. Kota Rentam, area pusat. Sebuah bangunan batu tinggi berdiri tegak, dengan pilar-pilar batu besar menopang gerbang setinggi 4 meter, dan jendela-jendela di kedua sisinya juga luar biasa lebar. Dua kerangka orc yang mengenakan baju besi menjaga gerbang, memberikan orang perasaan hikmat dan bermartabat. Di dalam gedung, ruangan yang luas. Kedua sisi meja kayu panjang itu kini dipenuhi para pemimpin orc yang mengenakan pakaian berbeda-beda atau perwakilan dari berbagai suku. Orang-orang ini berkumpul di sini, saling memandang dengan dingin atau berbisik sarkasme. Namun dia tetap menahan diri dan duduk patuh di kursinya. Setelah menunggu beberapa saat, langkah kaki berirama terdengar di luar pintu. Wen Manxia masuk mengenakan baju kulit dan dengan dua kerangka di kedua sisinya. Para orc segera berdiri, Nyonya Wen Manxia. Tuan-tuan kota, Tuan Wen Manxia. Wen Manxia tersenyum dan berkata, silakan duduk, semuanya. Sama-sama. Para orc duduk lagi dan mengarahkan pandangan mereka pada kerangka di sebelah kiri Wen Manxia. Dia mengenakan gaun panjang berwarna ungu dan topi wanita. Kalau saja gambar kerangka itu tidak menakutkan, orang akan mengira dia adalah seorang wanita bangsawan yang sedang menghadiri pesta dansa. Kerangka baru.
Ingat kerangka sebelumnya adalah kerangka pedang dua tangan. Mengapa kamu berpakaian seperti ini? Bisakah kamu bertarung? Para orc kebingungan. Wen Manxia melihat sekeliling dan berkata langsung, dukun. Eskar tidak datang, tetapi kita tetap harus melanjutkan. Ya, kami datang ke sini hanya untuk mendengarkanmu. Seorang orc berbicara. Wen Manxia mengangguk dan melanjutkan, saya tidak akan menjelaskan detailnya. Setelah ini ditandatangani, Kota Rentam dan keenam suku yang hadir akan membentuk aliansi. Segala bentuk konflik akan dilarang, keselamatan anggota sekutu akan dilindungi, dan kerjasama serta persatuan akan dipertahankan untuk kesuksesan yang berkelanjutan. Masalah ini telah dibicarakan sejak Wu Heng pergi. Hari ini kami akhirnya mengumpulkan semua orang. Seorang orc mengerutkan kening saat membaca perjanjian itu. Setelah menandatangani namanya dengan agak miring, ia berinisiatif berkata, Nyonya Wen Manxia, jangan khawatir. Jika ada orang sebodoh itu yang menyerang kota Rentam, suku kami akan menghancurkan mereka. Wen Manxia tersenyum dan berkata, terima kasih. Tentara kota Rentam juga akan menjamin keselamatan anggota aliansi. Orc itu terkekeh dan berkata, baiklah, bisakah kau membangun rumah untuk suku kami dulu? Kami akan menukarnya dengan mineral. Tidak sesederhana itu. Kita perlu meminta seseorang untuk menyelidiki terlebih dahulu. Kalau kalian tidak mengerti, dengarkan saja aku, kata Wen Manxia. Ya, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Para orc lainnya mengikuti dan menandatangani nama mereka. Perjanjian-perjanjian itu diserahkan satu persatu. Wen Manxia melihatnya dan menandatangani namanya. Kota Rentam dan 6 suku orc resmi menjadi aliansi. Oke, aliansi sudah terbentuk. Makan siang sudah disiapkan di luar. Ayo makan dulu sebelum berangkat. Aku lapar, kamu perhatian sekali. Nyonya Wen Manxia, kami punya beberapa pemuda. Bisakah kami mengirim mereka ke kota dan mengatur mereka untuk bergabung dengan tim patroli? Petik 2. Sore, Treasure Island. Wu Heng keluar dari kamar tidur dan menguap. Setelah beristirahat sekitar 2 jam, dia keluar dari kamar tidur. Mengingat kondisi fisikku saat ini, bahkan jika aku tidak tidur selama beberapa hari, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi bagaimanapun juga, itu adalah tubuh manusia, dan kelelahan mental juga akan memengaruhi kondisi seseorang. Seperti kata Silas, pahlawan tidaklah abadi. Aku tetap harus melindungi tubuh ini, meskipun ajal sudah dekat. Saat aku berubah menjadi mayat, tubuhku akan tetap baik-baik saja dan terlihat lebih tegak. Wu Heng turun ke bawah, dan Mini menyapanya sambil berkata, Tuan, tunggu sebentar. Saya akan meminta koki menyiapkan makan siang. Baiklah. Wu Heng mengangguk sambil tersenyum dan duduk di samping. Tak lama kemudian, makan siang sudah siap. Wu Heng duduk di meja makan, berpikir sambil makan siang. Setelah makan siang, setelah menyapa para pelayan, dia mengenakan topi kondektur dan menaiki kereta. Kota Lopez, Konsorsium Lambang Ular. Wu Heng duduk di ruang VIP dan menunggu sebentar. Pintu dibuka setelah 2 ketukan. Pemimpin setempat, Lei Tili, berjalan masuk mengenakan gaun merah. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, selamat siang, tamu. Selamat siang, apakah ada kabar terbaru tentang pesanan saya? Tanya Wu Heng langsung. Letili berkata lembut, ada kabar, tapi agak berbeda dari sebelumnya. Kuharap kau siap. Wu Heng mengangkat alisnya dan menatap orang lain dengan rasa ingin tahu. Yang aku pesan semuanya mayat. Apa bedanya hal semacam ini dengan yang lainnya? Tidak apa-apa. Keluarkan saja dan biarkan aku melihatnya. Kata Wu Heng langsung. Letili berteriak ke pintu. Pintu terbuka dan 4 peti mati dibawa masuk. Di balik peti mati itu ada seorang manusia tua yang akan meninggal. Bab 670. Apakah kamu seorang pembantu baru? Orang tua itu berjalan masuk ke belakang peti mati. Dia memegang tongkat kayu di tangannya, tubuhnya bungkuk, dan dia berjalan dengan susah payah. Wu Heng menatap orang itu,
menebak identitasnya dan tujuan mengikutinya. Meskipun konsorsium tersebut melakukan segala jenis bisnis, mereka tidak akan melibatkan pihak luar sesuka hati ketika menyangkut komisi yang melibatkan mayat dan tulang. Adapun Wu Heng, dia datang jauh-jauh ke sini untuk membeli mayat itu agar beritanya tidak bocor. Hal semacam ini tidak bisa dipublikasikan, apalagi sampai melibatkan orang asing. Wu Heng butuh penjelasan yang masuk akal. Letili memperhatikan tatapan Wu Heng dan tersenyum sebelum menjelaskan dengan lembut, Tuan Costas Alvarez adalah artificer level 17 dari kerajaan Celtic. Dia akan mampu mencapai level 18 dalam beberapa tahun. Kebetulan Anda membutuhkan bakat di bidang ini. Wu Heng mengangkat alisnya dan menatap orang lain lagi. Perintah saya selalu menyebutkan mayat, tetapi tidak pernah menyebutkan bakat. Lagi pula, bakat tidak dapat dikendalikan, dan tidak ada tempat yang aman seperti kerangka. Pria tua itu memandang dengan mata sayu, berusaha menunjukkan kesopanan seorang bangsawan. Costas Alvarez, salam untuk Master Mage. Mohon maaf atas kehadiran saya yang lancang, tetapi seperti yang Anda lihat, saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya bisa merasakan batas kemampuan tubuh saya, dan mungkin hanya butuh beberapa hari. Halo, Wu Heng mengangguk lalu bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan pesanan saya? Orang tua itu berkata langsung, Tuan Penyihir, aku bersedia memberikan semua hartaku, tolong bantu aku bertahan hidup. Wu Heng menyipitkan matanya sedikit, dan ternyata benar seperti dugaannya. Dia berencana untuk membiarkan dirinya memperpanjang hidupnya. Seorang artificer level 17 bahkan lebih langka daripada profesi tempur dengan level yang sama. Dia pasti seseorang dengan kekuatan tertentu, kalau tidak, Letili tidak akan secara pribadi mengatur pertemuan antara kedua belah pihak. Wu Heng berkata dengan tenang, menurut hukum yang berlaku di asosiasi dan negara lain, memperpanjang hidup secara paksa melalui cara-cara khusus adalah tindakan yang melanggar hukum, terlepas dari apakah saya mampu melakukannya atau tidak. Memaksa orang untuk bertahan hidup membutuhkan pembayaran harga yang sesuai. Misalnya, cawan darah vampir mengharuskan membunuh orang untuk mendapatkan darah, lalu meminumnya selama beberapa waktu sebelum menjadi orang yang haus darah. Dapat dikatakan bahwa jika Anda ingin bertahan hidup, sampai batas tertentu, lebih banyak orang perlu mati. Jika hal semacam ini diketahui dilakukan oleh suatu organisasi, organisasi tersebut akan diidentifikasi sebagai aliran sesat. Jika dilakukan oleh individu, surat perintah pencarian akan disisipkan di rak. Orang tua itu melanjutkan, Tuan Penyihir, menurut hukum asosiasi, makhluk mayat hidup yang diubah oleh ahli nujum juga akan memiliki identitas hukum jika ada alasan dan pengawasan yang wajar. Artikel ini berdasarkan pada Undang-Undang Anak Perusahaan Necromancer. Dengan kata lain, seorang ahli nujum dengan identitas hukum, dan hantu serta pelayan kerangka di sekitarnya juga memiliki identitas hukum. Mereka tidak akan dianggap sebagai makhluk yang tidak mati. Penelitian pihak lain cukup mendalam dan mereka telah memikirkan hal ini. Wu Heng lalu bertanya, lalu apa yang bisa kudapatkan? Aku tidak kekurangan uang. Wu Heng juga memiliki beberapa metode untuk memperpanjang hidup. Misalnya, ritual berubah wujud menjadi hantu atau ghoul. Dan tongkat kayu pengorbanan yang dapat mengambil alih tubuh orang lain. Namun Anda tidak bisa begitu saja memperkenalkan seseorang untuk membantunya. Kalau tidak, dengan begitu banyak makhluk hidup di dunia, bagaimana saya bisa membantu mereka semua bertahan hidup? Orang tua itu melanjutkan, nilai terbesarku terletak pada diriku sendiri. Aku adalah artificer level 17. Aku akan melayanimu dengan setia dan melakukan tugas-tugas yang sesuai untukmu. Letili juga berkata, Tuan Costas adalah wakil presiden Institut Penelitian Mekanika Buatan Kerajaan Celtic. Beliau memiliki keterampilan teknis dan kemampuan berorganisasi yang tinggi. Saya merekomendasikan beliau kepada Anda karena Anda membutuhkan seseorang seperti beliau. Wakil Presiden, Wu Heng memang membutuhkan profesional tingkat tinggi, terutama ahli mesin dan ahli alkimia. Namun ada juga beberapa kekhawatiran.
Apakah akan mendatangkan masalah pada diriku sendiri jika aku merekrut orang yang masih hidup? Terlepas dari masalah ini, Treasure Island akan terus berkembang sesuai rencana, dan mungkin ada beberapa perubahan karena masalah ini. Dengan statusmu, apakah tidak ada cara untuk membantumu bertahan hidup? Pihak lain menjawab, saya terlalu tua dan tidak ada waktu untuk mencari cara lain bagi saya. Ada musuh. Tidak. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Wu Heng lalu bertanya, bagaimana rencanamu untuk bertahan hidup? Pria tua itu menggenggam tongkat kayu di tangannya dan berkata, aku sudah menyiapkan bahan-bahan untuk goal itu. Kalau kau punya saran yang lebih baik, tolong beri tahu aku. Wu Heng menatapnya dan berpikir sejenak. Sambil mengangguk setuju, dia berkata, aku bisa berjanji padamu, tapi kau tidak akan bebas lagi. Kau harus bekerja untukku. Asalkan kamu tetap mengizinkanku bekerja sebagai mekanik, tidak apa-apa. Aku tidak punya banyak hobi dalam hidupku. Baiklah, aku setuju, kata Wu Heng dengan tenang. Senyum muncul di wajah lelaki tua itu. Kalau begitu, aku akan menunggumu di luar. Baiklah, Wu Heng mengangguk. Orang tua itu membungkuk lagi dan meninggalkan ruangan. Hanya ada 2 orang lagi yang tersisa di ruangan itu. Letili mendekat dengan ramah dan berkata, kau bersikeras menginginkan seorang ahli seni tingkat tinggi. Aku kebetulan mendengar bahwa dia ingin tetap hidup, jadi aku membawanya ke sini untuk kau lihat. Wu Heng mengerti maksudnya. Sulit untuk bertemu dengan seorang ahli seni level 17. Jika Wu Heng tidak setuju, pihak lain dapat mencari kerja sama dengan ahli nujum lain atau beberapa sekte. Mungkin tubuhnya juga tidak akan tersedia. Jadi, kedua belah pihak berbaik hati dan mengatur pertemuan ini hari ini. Bersikaplah bijaksana dalam melakukan sesuatu dan jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi kami, Wu Heng masih mengingatkan. Letili berkata dengan genit, aku tahu. Kalau kejadian seperti ini terulang lagi, aku akan membunuhnya dan mengirimnya kepadamu. Silakan perkenalkan jenazah di dalam peti mati. Tatapan Wu Heng tertuju pada peti mati di sampingnya. Letili berkata, totalnya ada 4 badan, 2 alkemis, masing-masing level 15 dan 10, dan 2 pandai besi, sekitar level 10. Alkemis cukup bagus, tetapi permintaan terbesar untuk pandai besi saat ini adalah untuk membuat peluru besi padat untuk naga terbang. Dan perbaikan pada senjata skeleton army. Jumlah pasukan kerangka terlalu besar, dan jumlah orang yang dibutuhkan untuk memperbaikinya bukanlah jumlah yang sedikit. Jadi ini cukup berguna. Ayo kita selesaikan tagihannya, kata Wu Heng. Letili menghitung saldo, dan Wu Heng mengeluarkan koin emas yang sesuai. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan volume pertama novel Detektif Agung, meletakkannya di atas meja, dan menyodorkannya kepada lawan bicaranya. Aku belum bilang kalau aku menginginkan novel ini terakhir kali. Seorang temanku baru saja pergi ke Treasure Island, jadi aku kebetulan membawakanmu satu salinannya. Letili mengambilnya dan melihatnya. Ketika saya membuka halaman pertama dan melihat tanda tangan di dalamnya, mata saya langsung berbinar dan membentuk bulan sabit. Masih ada tanda tangan pemilik pulaunya. Beberapa hal menjadi lebih berharga karena langka dan sulit diperoleh. Temanmu benar-benar mampu membawa tanda tangan pemilik pulau. Letili menatap lawan bicaranya dan memujinya. Lalu, ia mencondongkan tubuh ke depan lagi dan dengan lembut merangkul orang itu. Kudengar pulpen dan jam tangan masih dijual di pulau ini. Temanmu, tolong bawa masing-masing satu lain kali. Dia sangat mengagumi pemilik pulau ini. Seseorang seharusnya tidak terlalu serakah. Tidak, mereka memberiku uang, aku tidak menerimanya secara cuma-cuma. Ada kemungkinan, tapi aku tidak yakin dia bisa mendapatkannya. Letili tersenyum dan berkata, jika kamu ingin memberikannya kepadaku, tidak mungkin kamu tidak mendapatkannya. Wu Heng tidak banyak bicara. Ia berdiri dan memasukkan semua peti mati ke dalam cincin luar angkasa. Lalu dia berkata, aku kembali dulu. Tolong terus bantu aku mengumpulkan tulang-tulangnya. Baiklah, tamu. Letili mengangguk, keluar dari ruangan.
Orang tua itu baru saja keluar dari ruangan lain, memberi hormat dan mengikutinya dari belakang, lalu berjalan keluar gedung konsorsium bersama-sama. Wu Heng memanggil kereta, meninggalkan kota dan tiba di tanah kosong tak berpenghuni. Dia dengan santai membuka teknik mansion dan berkata, "Ini ruang yang kubuat. Kamu bisa tinggal di sini seperti biasa. Masuklah dulu. Aku akan membawamu keluar saat aku kembali ke tempat tinggalku." "Baik, Master Mage." Mekanik tua itu mengangguk dan langsung masuk. Wu Heng lalu melambaikan tangannya, dan meja, kursi, serta camilan pun muncul di dalam rumah. "Jangan sentuh aksesori lainnya." Ya, mantra rumah besar itu tertutup, dan pintu batu serta celahnya menghilang. Wu Heng memanggil kereta hantu dan kembali ke Pulau Harta Karun. Rumah besar pemilik pulau. Saat Wu Heng kembali, hari sudah hampir senja. 3 pelayan keluar untuk menyambut mereka, "Tuan." "Baiklah, apakah semuanya baik-baik saja di rumah?" kata Wu Heng sambil tersenyum. "Tidak apa-apa. Suster Sanela baru saja datang, tapi kembali ketika melihatmu tidak ada." Mini menghampiri dan membantunya melepas mantelnya. "Kalau sudah waktunya makan malam, telepon dia dan tanyakan apakah dia mau ikut makan bersama kita." "Baiklah." Para pelayan mengangguk. Wu Heng melanjutkan, "Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada anggota baru." Mereka bertiga mengerutkan kening. Robe tanpa sadar bertanya, "Apakah Tuan punya pembantu baru?"